Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahu adzim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah anugerahkan. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat dan terutama nikmat iman Islam. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita sama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka menaikkan qiyam Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi sudah disampaikan bahwa tema kultum, tapi saya minta kesepakatan ini. Kultum itu ada 3 pengertiannya, Pak. Kuliah 7 menit, kuliah 17 menit, kuliah 70 menit. Kira-kira yang mana ini? Yang 7 menit. Alhamdulillah. Berarti lebih cepat, lebih baik. Iya. Katanya ikan sepat, ikan gabus. Ya. Baik, sebelum saya menyampaikan tentang tema bahwa Nabi Muhammad adalah sang ahli dzikir. Ini sebenarnya terinspirasi sebuah buku yang ditulis oleh Dr. Aid Al-Qarni, ulama Mekah, yaitu judul bukunya itu Muhammad Sang Inspirator Dunia, dan itu semuanya kaitannya dengan beliau. Baik, apa itu sebenarnya zikir? Kalau zikir kita lihat secara bahasa, ya dari kata zikrun atau dzikr itu mengingat, kemudian memperhatikan, ya, kemudian mengenang, mengambil pelajaran, ya, mengenal dan mengerti. Itu pengertian zikir secara bahasa. Sedangkan zikir secara istilah intinya adalah hablum minallah, yaitu proses interaksi hubungan antara hamba Allah, dalam hal ini kita sebagai umat manusia diciptakan Allah, kepada Sang Pencipta, Sang Khalik. Nah, bagaimana prosesnya? Tentu ini definisi ini hampir sama dengan definisi iman. Iman kan tasdiqun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalun bil arkan. Makanya zikrullah pun ada 3 media. Zikrullah bil qalbi, zikrullah bil lisani, zikrullah bil arkani atau bil jawari. Oleh karena itulah kita hendaknya menjadi orang yang ahli zikir. Dan seperti yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, bahwa beliaulah seorang yang ahli zikir sejati. Keterkaitan itu seperti ayat yang saya bacakan tadi dalam surat Al-Ahzab ayat 41, 42. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang beriman, ingatlah kepada Allah atau zikirlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Jemaah yang dimuliakan, kalau kita melihat potret bagaimana sosok Rasulullah berzikir kepada Allah, ternyata kata istrinya Aisyah
yang selalu mendampinginya? Beliau itu zikir setiap saat, setiap waktu beliau berzikir. Bahkan dalam keterangan sebuah hadis, sekalipun tidur matanya tertutup, tapi sesungguhnya hatinya ia tidak tidur. Ya. Inilah sosok Rasulullah yang menjadi tauladan bagi kita. Nah, kemudian juga diingatkan dalam Al-Quran di surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu orang-orang yang berzikir mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Kalimat ini ada yang menginterpretasikan adalah sholat, tetapi juga bisa berpengertian bahwa manusia tidak terlepas dari 3 posisi. Kalau tidak berdiri, duduk. Kalau tidak duduk, berbaring atau merebahkan badan. Berarti kita juga hendaknya selalu zikir, ya, minimal dengan zikir hati, ya, itu dengan berbaring, jalan kaki, kemudian duduk dalam berbagai hal, itu menjadi pelajaran bagi kita. Oleh karena itulah hendaknya kita selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, zikir ucapan-ucapan yang sering dicontohkan hendaknya mari kita ikuti. Yang pertama, Nabi memerintahkan, mengajarkan zikir pada Allah dengan tasbih. Ya, alhamdulillah kita setiap selesai sholat mengucapkan Subhanallah. Ya. Kita bertasbih. Makanya tadi wasabbihu bukratan wa asila, bertasbihlah kepadanya, kepada Allah di waktu pagi maupun siang. Dan zikir tasbih ini diucapkan pada saat sholat, rukuk dan sujud. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Ya. Dan itu banyak macamnya, minimal subhanallah. Andai kata sedikit dipanjangkan, subhanallah walhamdulillah. Ya. Bahkan akan lebih panjang nanti sampai 4 kalimat. Ya. Nah, kemudian kedua, setelah tasbih, tahmid. Ya. Kalimatnya adalah alhamdulillah. Nah, kemudian yang ketiga, tahlil. Yang keempat adalah takbir. Jadi lengkapnya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Dan ini kata Nabi 4 kalimat yang Allah cintai. Maka darilah hendaknya kita sering mengucapkan itu. Ya. Kemudian tambah lagi yaitu dengan isti'adah. Artinya a'udzubillah atau mohon perlindungan. Bentuknya bisa a'udzubillah atau bisa a'udzubika. Ya, seperti kita menghindari, menjauhi atau mengusir setan dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Atau kita dengan doa yang lain, ya, Allahumma inni a'udzubika minal hajat, ya, wal kasal dan seterusnya. Menggunakan kalimat a'udzu artinya mohon perlindungan darimu ya Allah dari segala sesuatu yang tidak baik. Kemudian juga Nabi mengajarkan dengan hauqala. Hauqala itu la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ya, ini biasa kita ucapkan pada saat keluar rumah, yaitu bismillah tawakkaltu ala Allah la haula wala quwwata illa billahil azim. Dan ini diajarkan oleh Nabi ketika kita memohon pertolongan akan kekuatan, karena sesungguhnya kita tidak punya daya dan kekuatan, hanya Allah lah. Nah, jamaah yang kami akan, mari kita biasakan untuk berzikrullah, berzikir kepada Allah dengan ucapan-ucapan tadi, baik secara lisan maupun batin kita. Andaikan maaf di tengah-tengah kerumunan banyak orang, kita nggak perlu dengan lisan kita, tapi dengan hati. Allah Maha tahu apa yang kita pikirkan tadi.
Inilah yang harus kita terapkan. Nah, keterkaitan dengan subhanallah tadi, saya teringat ada sebuah kisah yang mungkin ada di antara jamaah yang mendengar atau membaca dalam Muqasyafatul Qulub, ya. Imam Ghazali membuat dalam tulisannya, yaitu kisahnya apa? Nabi Daud di majelis yang tentunya Bapak Ibu tahu, di majelis itu berarti membaca kitab Nabi Daud, apa itu? Zabur, ya. Tiba-tiba ada seekor cacing mendekat. Di kamar cacing itu mendekat, Nabi Daud sempat meremehkan. Kenapa meremehkan? Ya tentu kita tahu cacing itu adalah binatang kecil, bahkan kotor tempatnya di tanah. Ternyata begitu dekat, Allah mengilhamkan kepadanya, dia bisa bicara dengan baik, dan tentu yang mendengar hanya Nabi Daud saja, jamaahnya tidak. Apa kata cacing itu? Wahai Daud, Nabi Allah, aku diilhamkan oleh Allah di siang hari, aku diperintahkan untuk membaca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Sedangkan kalau malam aku dikasih ilham untuk membaca sholawat 1000 kali. Kira-kira kita bisa nggak seperti ini? Ini cacing. Begitu cacing menyampaikan seperti itu, maka Nabi Daud istighfar, astagfirullahaladzim. Tadi salah prasangkanya buruk dalam arti meremehkan. Ternyata cacing di sisi Allah lebih mulia, karena dia setiap hari dia mengucapkan tadi tasbih, tahmid, tahlil, takbir 1000 kali. Dan sementara di malam hari dia sholawat untuk Nabi 1000 kali. Nah, oleh karena itulah hendaknya kita juga selalu berzikrullah, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Namun jangan lupa, zikir tadi tidak semata-mata sifatnya lisan, ucapan, hati, tapi juga ada perbuatan. Buktinya apa? Allah ingatkan dalam Al-Quran, wa aqimis sholat lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Artinya sholat pun itu adalah satu peragaan, satu amalan dalam rangka zikir kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita sholat di masjid ini sebagai zikir kepada Allah. Dan kalau kita sebagai hamba Allah yang zikrullah, Allah jamin kehidupannya akan tentram, akan tenang. Sehingga ingatkan dalam Al-Quran, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya, ingatlah dengan zikir kepada Allah, maka hatinya menjadi tentram. Nah, mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang selalu zikrullah, sehingga kita hidupnya menjadi tenang, tentram, bahagia dunia akhirat. Waktunya sudah habis, jadi sampai di sini saja. Andaikan kita ceritakan banyak sekali, tetapi inilah menjadi pelajaran. Kita usahakan untuk selalu zikrullah. Demikian, lebih kurangnya maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi